Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutami Indah Adiningsih, NIM 17.100.009. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkawinan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik, yaitu sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup di masyarakat. Menurut Wirjono Projodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, kelanjutan, dan terhentinya perkawinan. Perkawinan menurut ajaran Islam yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan meliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini ada dimaksudkan yang harus diperhatikan oleh masyarakat, yaitu makna ikatan lahir dan batin. Artinya adalah ikatan di mana perkawinan adalah sebuah perjanjian didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya, perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata. Melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih. 2. Antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah rumusan terpenting dalam melakukan hubungan perkawinan, di mana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka, laki-laki dan perempuan saja, atau istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Yang ketiga yaitu suami istri yang membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yaitu kata bahagia membentuk keluarga atau rumah tangga yaitu mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak hidup semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga ini diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Yang keempat yaitu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, di mana alasan ini membedakan antara perkawinan atau perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melihat pada kompilasi hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan, sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan atau perumusan supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya, perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan di dalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan. Kemudian dalam perkawinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat suci Al-Quran seperti 1. Untuk membentuk keluarga yang sakinah,
dan keturunan. Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan, maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci Al-Quran menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawadah, dan warohmah, dan itu sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Salah satu tujuan penting dari perkawinan yang difirmankan di dalam Al-Quran adalah adanya keturunan atau anak dari perkawinan yang dilakukan. Anak adalah bagian dari tujuan perkawinan yang mempunyai sifat tidak sementara. Maksud dari ini adalah memiliki anak, maka menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik di masyarakat. Yang kedua yaitu untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu memerintahkan bahwa, wahai pemuda semuanya, barang siapa di antara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin, sebab perkawinan itu mampu menundukkan mata atau pandangan dan lebih mampu menjaga kehormatan atau kemaluan. Selanjutnya yaitu untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu memerintahkan bahwa, wahai pemuda semuanya, barang siapa di antara kalian yang telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin, sebab perkawinan ini lebih mampu menundukkan mata atau pandangan dan lebih mampu menjaga kehormatan, yaitu barang siapa belum berkemampuan, hendaklah berpuasa atau sanum, sebab puasa itu baginya merupakan perisai atau membentangi yang mampu menahannya dari perbuatan zina. Hadis di atas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seorang dapat terhindar dari zina atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa zina adalah perbuatan keji yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang secara tegas dimaksud larangan zina. Pelarangan zina ini dituangkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Beberapa macam perbuatan maksiat yang tidak dapat patut dilakukan bila dibentangi, seperti berpacaran, kumpul kebo, pelacur, berzina, lesbi, homo, dan semua perilaku menyimpang yang diharamkan oleh agama. Khusus terhadap zina, lesbian, homo, dan perilaku menyimpang, sesungguhnya hal ini adalah perbuatan tercela yang melampaui batas di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala jelas mengungkapkan ini pada Quran surat Al-Ma'rij ayat 29 sampai 31. Kemudian, untuk menciptakan rasa kasih sayang. Tujuan ini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu ayat ini selalu digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam untuk selalu mencantumkan di dalam undangan perkawinan, mengingat maksud dari ayat ini adalah sebuah doa yang harapannya didoakan oleh masyarakat agar tidak hubungan perkawinannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang penuh rasa kasih sayang.
Rasa kasih sayang dalam perkawinan direpresentasikan adalah dengan mawadah yang memiliki arti yaitu saling mencintai satu sama lain, dan rahmah yang memiliki arti yaitu saling mengasihi. Rasa saling mencintai dan mengasihi ini diimplementasikan dengan menggali satu sama lain secara patut. Dalam kehidupan suka maupun duka harus dilakukan dengan rasa penuh kesabaran. Rasa mengasihi ini juga bagian dari rasa saling memiliki. Saling membutuhkan ibarat sebuah tubuh yang membutuhkan pakaian untuk menutupi auratnya. Selanjutnya yaitu prinsip menghindari larangan dalam perkawinan. Menghindari sesuatu yang dilarang dalam perkawinan adalah prinsip yang mutlak. Adapun larangan yang timbul dalam perkawinan adalah tidak semua pria dapat menikahi wanita yang disukainya. Ada sebab tertentu di mana perkawinan itu dilarang. Ada perempuan yang untuk selama-lamanya tidak boleh dikawini seperti ibu, saudara kandung, dan mertua. Ada yang dilarang untuk sementara seperti saudara ipar, perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wanita yang sedang menjalankan masa iddah. Hal ini mutlak dilarang walaupun secara syarat dan rukun sudah dipenuhi, karena bisa saja perkawinan itu belum tentu sah. Terhadap larangan untuk mengawini seorang wanita karena ia sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan masih dalam masa iddah, ini hukumnya sangat haram. Pada konteks meminang saja sudah dilarang, apalagi hendak ingin dikawini. Tentu ini merupakan perbuatan yang sangat syar'i. Dalam kompilasi hukum Islam mengatur bahwa mengenai larangan perkawinan pada bab larangan kawin dari pasal 39 hingga 44. Pasal 39 ini menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karena karena pertalian nasab yang terdiri dari dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya. Kemudian dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Kemudian dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Kemudian yang kedua, karena pertalian kerabat semenda. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Yang kedua, dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya. Kemudian dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhul. Kemudian selanjutnya dengan seorang wanita bekas istri keturunannya, mertua dan menantu, anak tiri, ibu atau ayah tiri. Kemudian yang ketiga, karena pertalian persusuan. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Yang kedua, dengan seorang wanita sesusuannya dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. Kemudian dengan seorang wanita saudara kesusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah. Kemudian ada dengan seorang wanita bibi kesusuan dan nenek bibi kesusuan ke atas. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya, ada satu hal lagi yang bukan karena sebuah hubungan pertalian darah atau semenda atau persusuan, tetapi karena li'an. Terhadap pelarangan yang diatur pada pasal 39 KHI ini, bila merujuk pada ayat suci Al-Quran, maka dapat diketahui bahwa larangan dalam persoalan perkawinan itu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Menurut ayat 22 dan 23 ini, bila disimpulkan, maka akan diketahui siapa saja yang dilarang untuk dinikahi, yaitu ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, baik itu saudara perempuan seibu atau sebapak,
saudara perempuan dari bapak termasuk semua anak perempuan dari kakek atau nenek, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan, ibu sesusuan, saudara sesusuan, mertua perempuan, anak tiri, istri anak kandung sendiri, dan istri anak keturunan. 2 saudara menjadi istri juga saudara perempuan bersama saudara ibu dan bapaknya. Selanjutnya yaitu memenuhi syarat tertentu. Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan, baik itu syarat secara peraturan perundang-undangan dan tentunya secara syar'i. Perkawinan di Indonesia tentunya hal ini memiliki kajian yang sangat luas, yaitu mengingat semua syarat yang ada pada perkawinan itu membagi macam, yaitu pada kajian hukum di Indonesia, yaitu membagi syarat yang ada pada fikih dan syarat yang ada pada peraturan perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan, syarat syahnya perkawinan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bila merujuk pada kompilasi hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaan. Kemudian sukarela atau persetujuan. Sukarela adalah prinsip yang masuk ke dalam syarat tertentu yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk menumbuhkan rasa sukarela ini tidaklah mudah, mengingat ada beberapa kasus tertentu di mana orang kawin karena atas dasarkan orang tuanya, keluarganya, atau alasan tertentu. Kemudian saksi. Saksi di dalam hukum perkawinan Islam ini adalah sebuah syarat sahnya harus dihadirkan adalah 2 orang saksi laki-laki. Sebaiknya saksi dihadirkan adalah 1 saksi dari mempelai pria dan 1 saksi dari mempelai wanita. Suatu perkawinan yang tidak menghadirkan 2 orang saksi mempunyai konsekuensi dapat dimintakan pembatalan. Ini tertera pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya yaitu perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami istri. Dalam Islam, saksi merupakan suatu rukun sebuah perkawinan. Artinya, tanpa adanya rukun, sebuah perkawinan tidak akan sah dan tidak akan menimbulkan kewajiban apapun. Kemudian, memberikan mahar. Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan yang diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan. Artinya, sepanjang disetujui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya, baik ini tunai atau sebagian, atau masih hutang sepanjang itu disepakati, maka tidak membatalkan perkawinan. Lebih lanjut, pengaturan mengenai persoalan mahar ada pada pasal 30 hingga pasal 38 dalam kompilasi hukum Islam.
Kemudian selanjutnya ada bertanggung jawab. Makna dari kata bertanggung jawab pada konteks perkawinan ini jelas artinya adalah memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Masing-masing pasangan wajib bertanggung jawab untuk memikul kewajiban untuk menjaga rumah tangga mereka dengan baik itu pergaulan di antara masing-masing pasangan atau di masyarakat. Salah satu tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga adalah mereka harus saling mencintai, menghormati, membantu satu sama lain dalam suka maupun duka. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya, dan istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sebaik-baiknya. Ada 3 tanggung jawab yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, tanggung jawab sebagai suami istri, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah di antara mereka sendiri dan di masyarakat. Menjaga rumah tangga adalah mereka yang harus saling mencintai, menghormati, membantu satu sama lain dalam suka maupun duka. Di samping itu, tanggung jawab bersama terhadap anak-anak yang dilahirkan. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab sebagai suami atau kepala rumah tangga. Menjaga kehormatan istrinya adalah salah satu tanggung jawab suami. Membimbing istri, melindunginya, dan memberikan keperluan rumah tangga suami. Suami menanggung nafkah keluarga, tempat tinggal, rumah tangga, dan pendidikan anak. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab sebagai istri atau ibu rumah tangga. Berbakti kepada suami adalah kewajiban mutlak seorang istri. Di samping itu, menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya sebagai istri, menjaga harta suami, dan mendidik anak. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.